Halo, selamat pagi Sobat Diklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi di bincang santai kita di Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Saya I Gusti Made Wahyudinata, dan kali ini kita akan berbincang santai dengan Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Bapak Dr. Haji Muhammad Toha, MSI. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas. Sehat selalu, Mas ya. Terima Semoga kasih. kita selalu sehat ya, karena Ya, belakangan ini juga kondisi di Indonesia juga ya bagaimana ya, tentang adanya Ya, corona belum COVID, selesai. ya corona belum selesai, Ya. dan mudah-mudahan kita semua dalam diberi kondisi kesehatan. sehat Iya. gitu. Tapi jangan lupa tetap protokol kesehatan dipatuhi, kan gitu kan? Iya. Karena itu menyelamatkan kita. Iya. Baik, Pak Haji, ini sedikit nih kita bicara tentang bagaimana sih sejarahnya agama yang ada di Indonesia dan Baik. pengaruh-pengaruhnya dari setiap agama. Kan di Indonesia juga ada 6 sekarang ya, Betul. termasuk Konghucu. Ya. Betul. Bagaimana pendapat Pak Haji tentang agama dan pengaruh-pengaruh agama Baik. dari zaman sebelum kita merdeka sampai sekarang ini, dari Iya. zaman kerajaan lah istilahnya. Iya. gitu. Jadi pertanyaan Mas Gusti Ngurah itu sangat menarik sekali. Karena apa? Yang pertama menariknya, kita itu namanya Balai Diklat Kementerian Agama. Jadi kalau diskusi tentang itu di kita itu sangat pas, Mas. Oke. Dan yang harus diketahui, Balai Diklat Kementerian Agama itu kawah candra di mukanya Kementerian Agama dalam menggodok, menggembleng ASN-nya. Maka sudah sepatutnya kita sebagai orang diklat Kementerian Agama itu paham, dan kalau perlu kita kembangkan diskusi-diskusi seperti itu. Yang pertama, kita itu harus sadar sejarah bahwa Indonesia itu bukan negara agama. Itu yang pertama. Jadi kalau orang berpendapat di Indonesia itu termasuk negara agama, tidak. Karena Indonesia itu bukan negara agama. Tapi sepanjang sejarah Republik, bahkan sebelum Republik ini ada, Nusantara dahulu itu masyarakatnya tidak pernah lepas dari agama. Apalagi kalau kita itu membuka kitab kuno yang bernama Serat Ulang Reh, kalau nggak salah ya, tapi kalau salah mohon maaf. Itu berbunyi mingkar mingkure ukara hakarono karono mardisi winggyah dumila mangulang ilmu bangkit bakat mikat remangkut kukutaning jiwangga. Akhirnya teksnya itu akhir berbunyi agama Jawa ageming aji. Lah, yang paling penting saya sampaikan itu agama Jawa ageming aji itu bisa kita terjemahkan bagi masyarakat Jawa. Agama itu adalah pegangan yang sejati. Kenapa kok yang disebut agama Jawa, agama di Jawa? Karena konteks si penulis, kalau nggak salah ini Adipati Mangkunegara, beliau itu raja di Jawa, Kadipaten Mangkunegaran, sehingga nulisnya itu yang ditulis ya negara Jawa. Tapi ketika konteks negara ini menjadi Indonesia, yaitu Indonesia, kan gitu kan? Jadi bagi orang Jawa, kenapa bagi orang Jawa? Ya karena beliau itu Kadipaten Jawa. Sehingga bagi orang Jawa, agama itu pegangan sejati. Artinya, sebelum agama-agama yang lain datang di Indonesia, orang Nusantara itu sudah sangat religius, Mas. Meskipun Tuhannya itu tidak satu, tapi setiap etnisitas itu memiliki Tuhan-Tuhan masing-masing. Jadi ada entah dewa ini, atau Tuhan yang ini. Zaman kan dulu beda-beda. misalkan orang yang Sunda, dia Tuhannya ya bertuhan dengan cara masyarakat Sunda pada waktu itu, maka ada yang disebut dengan agama Sunda Wiwitan. Kan gitu toh? Nah, kemudian ketika masyarakat Jawa, ketika agama-agama besar yang 6 itu belum masuk di Nusantara, orang Jawa juga sudah menyatakan adanya
yang ngecat Lombok, kata orang Jawa. Artinya yang menciptakan jagat ini. Jadi tidak ada, kata orang Jawa, ora ono sesuatu bahasa Indonesianya sing gak ono sing gawe, itu nggak ada, mesti ada penciptanya. Maka orang Jawa itu sebelum agama-agama besar itu masuk, dia sudah meyakini bahwa kita meyakini ada yang membuat kita, yang membuat kita. Maka Gusti Kang Murbeng Dumadi itulah yang membuat kita. Kan gitu kan? Ya. Demikian juga etis yang lain, misalkan. Ada yang beragama Kaharingan, misalkan. Dia meyakini bahwa ada Tuhan, ada kekuasaan, ada power yang luar biasa yang mengatur jagat ini, termasuk yang menghidupi manusia ini. Ya. Maka agama Kaharingan memiliki keyakinan sendiri. Mungkin kalau di Indonesia Barat ada yang ada namanya itu dari Sunda Wiwitan, ada Kejawen. Dan kalau kemudian di NTT misalnya ada Marapu, Sumba Barat, Sumba Timur, itu masih kuat sekali. Adatnya betul-betul berjalan dan bahkan khas bisa dilihat mulai dari rumahnya, karena agama itu kan juga mengatur kehidupan sosial seseorang. Maka kalau kita lihat, karena Mas Wahyu tadi nyebut tentang Marapu, saya orang yang betul-betul intent untuk melihat bagaimana hubungan agama dengan budaya di sana. Masyarakat Marapu itu kalau bikin rumah, Mas, sangat bagus sekali. Dan bahkan itu kadang-kadang melampaui berpikir pada zamannya. Rumah itu atapnya tinggi sekali. Saya dulu melihat begini, Mas. Terakhir ketika saya masuk terakhir kali saya ke sana, ketika ada diklat itu, saya masuk ke ruangan-ruangan yang paling di dalam. Rumah adat itu. Ternyata ini kearifan lokal yang luar biasa, Mas. Kenapa kok atapnya begitu tinggi? Karena di atap itulah untuk menyimpan makanan. Kemudian bagian tengah itu untuk sirkulasi dan kehidupan. Kan gitu. Yang bawah itu untuk dapur dan untuk menyimpan ternak. Yang itu adalah sumber sumber protein. Jadi yang punya babi disimpan di bawah babi itu, di lantai bawah, kerbau ya di bawah, kalau kambing juga di bawah, kalau orang itu di tengah, kemudian di atas itu biasanya jagung, pokoknya makanan lah, Mas. Dan kadang-kadang daging yang dikeringkan. Dan pengeringan daging itu nggak terasa, Mas. Tidak, memang jelas-jelas menjemur gitu, tidak. Karena di tengah-tengah itu ada perapian. Perapian memiliki dua fungsi, yakni fungsi untuk kehangatan ruangan, dan yang kedua perapian untuk memasak. Lah, kemudian dari perapian itu melahirkan asap naik ke atas. Maka daging itu secara tidak langsung kering. Ini kan kearifan lokal itu, Mas. Nah, yang kedua, jagung itu meskipun waktu yang lama, dia tidak akan dimakan, orang Jawa bilang bubuk. Bubuk itu hewan kecil yang itu nanti tahu-tahu jagung itu jadi serbuk gitu, Mas. Jadi karena kena hangatnya itu, jadi jagung itu awet banget. Sehingga itu kan sumber kehidupan juga di situ, kemudian melangsungkan kehidupan beranak pinak juga di situ. Maka itulah fakta yang ada di Indonesia. Sehingga memang masyarakat Indonesia itu sangat religius, Mas. Jadi saya tidak kemudian mengatakan ini positif atau negatif, tidak. Tapi di Indonesia itu masyarakatnya sangat religius. Bahkan masyarakat yang ada di Papua, dia meyakini ada pencipta jagat raya ini. Ya dengan caranya sendiri. Kan gitu, Mas. Ya karena Indonesia juga kan berbagai etnis. Betul. Dan punya keyakinan sebelum masuknya agama ke Indonesia. Betul. Jadi kearifan-kearifan lokal itu masih terjaga sampai sekarang. Betul, sampai hari ini. Dan karena ada agama-agama itu, baik yang lokal, artinya lokal itu agama yang diyakini oleh etnis tertentu itu, akhirnya melahirkan budaya-budaya, Mas. Kan gitu. Maka kemudian masyarakat Marapu memiliki budayanya sendiri. Masyarakat Kejawen, dalam arti ini kepercayaan Jawa memiliki keyakinan, dan itu dibungkus dengan budaya-budaya. Maka kemudian kita sudah tahu kalau misalkan orang pakai rahayu-rahayu itu apa, sampurasun misalnya pakai apa. Kita tahu kan? Sapaan-sapaan asli daerah yang itu kadang-kadang memiliki hubungan dengan keyakinan. Kan gitu kan? Belum lagi kalau didukung dengan ikat tutup kepala. Bisa dilihat kan?
Nah, kalau orang Marapu itu biasanya tutup kepalanya kayak apa, kemudian ditambah lagi ada ikat pinggang yang dilengkapi juga dengan parang itu kan. Orang sudah tahu ini Marapu. Maka tidak ada kemudian agama kok lepas dari budaya sama sekali, tidak ada. Jadi Indonesia itu, yakinlah bahwa Indonesia itu negara yang religius dan umat bangsanya itu sangat religius gitu. Ketika agama-agama besar itu masuk, kemudian inilah menjadi kondisi-kondisi agama itu semakin komplit di Indonesia itu kan begitu. Semakin komplit dan semakin kompleks. Iya, kompleks juga. Benar, saya sependapat, kompleks juga. Maka kemudian ada yang kemudian dia teguh dengan keyakinannya, misalkan tetap mempertahankan keyakinan-keyakinan lokal. Dan ini juga kenapa kok mereka ngotot? Karena mereka juga punya dasar. Iya. Inilah keyakinan yang asli bangsa saya, inilah keyakinan asli etnis saya, dan ini sudah beratus-ratus tahun, sehingga mereka meyakini saya tidak mudah untuk meninggalkan itu. Begitu, Mas. Karena itu juga dulu pernah ada kayak seperti kasus ini penulisan di kolom agama di KTP. Itu kan sempat jadi polemik juga. Karena mereka punya keyakinan dan berpegang teguh dengan keyakinannya, sehingga agak sulit ketika mereka ingin mengurus birokrasi seperti itu tadi. Tapi perlu dicatat ya Mas, karena Indonesia itu kan memang masyarakatnya religius kan, sehingga agama besar datang, kemudian agama yang diyakini masyarakat itu juga banyak, kan belum terdata semua. Agama yang di Jawa aja banyak. Banyak. Nah, kan gitu kan, sehingga itu mungkin wadahnya tidak bisa memenuhi semua wadah itu masuk. Tapi justru dengan ketika KTP itu misalkan agama tertentu itu dulu tidak menjadi agama besar, orang itu kan terjadi ketika menuliskan agamanya itu kan sebenarnya tidak cocok dengan nuraninya, Mas. Mungkin Mas Wahyu kan kritis tanya, contohnya apa Pak? Misalkan Mas Wahyu kan tergolong intelektual juga. Ya saya jawab, contoh orang dulu itu misalkan sebenarnya dia itu Konghucu. Tapi karena waktu itu belum jadi agama, maka dia ditulislah dia Katolik, dituliskan Kristen atau yang Buddha, atau Buddha gitu. Kan gitu kan. Nah, itu sebuah fakta fenomena yang ada di kita. Karena saya sempat juga itu teman SD. Teman SD saya waktu itu keyakinannya memang Konghucu. Tapi ketika harus berurusan dengan birokrasi, dia harus memilih. Ketika itu teman saya ada yang memilih Hindu, ada yang memilih Buddha. Jadi, tapi keseharian di rumahnya tetap menggunakan kepercayaan Konghucu. Jadi, agamanya Konghucu. Sama dengan ketika kepercayaan itu tidak termaktub di KTP, orang juga sama. Bisa memilih Islam, memilih Kristen, memilih Hindu, tapi sebenarnya dia kepercayaan, kan gitu kan? Atau kepercayaan atau kebatinan lah. Tapi seiring dengan itu, karena negara sudah melegalkan itu, ditulis di situ, maka yang perlu dipikirkan adalah oleh aparat, apalagi kalau ngomongnya lebih tinggi oleh negara, piranti-piranti kemasyarakatannya harus betul-betul dicukupi. Contohnya gini Mas, ketika seseorang itu, karena dulu ketika dia menganut keyakinan atau kepercayaan tertentu, dia dituliskanlah dia Islam. Ketika ini contoh loh Mas, ini contoh. Artinya juga ada yang Kristen, ada yang Hindu, macam-macam. Ini contoh saja untuk gampangkan gitu Mas. Ketika dia waktu itu kepercayaan kebatinan tidak dituliskan di KTP, maka dituliskan Islam. Ketika dia dituliskan di Islam, piranti Islam kan sudah komplit. Yang ngurus kematian ada Mudin, kalau di kita kan. Nah, tapi ketika orang itu tidak menuliskan Islam, artinya kepercayaan atau kebatinan atau kejawen, maka piranti urusan kebahagiaan, piranti urusan kesusahan, negara harus menata, Mas. Nanti beliau ini kalau sudah meninggalkan dunia, kan harus ada ritual upacara proses kematian. Lah ini harus disiapkan. Banyak, entar proses di pemakaman, atau ada yang pernikahan juga. Kan gitu. Kalau mereka tidak Islam, ditulis di situ kepercayaan atau kebatinan atau apalah, agama lokal lah katakan ya. Kemudian dibawa ke Pak Mudin. Pak Mudin kan nggak mau, Mas. Ini caranya kan sudah bukan cara Islam, wong dia tidak Islam. Maka ini kemudian negara harus memfasilitasi, menata ini. Dan ini harus saya bahas di sini, karena apa? Biar Kementerian Agama tidak jadi salah-salahan.
nanti dianggap Kementerian Agama nggak hadir, nggak Atau respon. hanya berat ke satu agama Iya, saja. agama saja, kan gitu kan? Padahal ini pembinaannya juga tidak ke Kementerian Agama, Mas, kepercayaannya. Harus semua pihak. Iya, tapi ya intinya dia menjadi penanganan utamanya adalah kalau pembina di kabupaten kan Kajari, Mas. Iya. Kan gitu kan. Kalau di pusat kan diikutkan Kementerian Pendidikan, Mas, tidak Kementerian Agama. Lah ini harus saya luruskan biar masyarakat tahu ini tuh leading sektornya siapa. Sehingga kalau ada apa-apa nggak beres, nanti yang jelek-jelek kan Kementerian Agama. Dianggap nggak hadir, nggak peduli, kemudian belat sebelah, macam-macam kan gitu, Mas. Sehingga kalau dia lagi menikahkan misalkan, lah tata cara pernikahan itu kan harus ada. Harus ada, Kan gitu kan. Kalimat-kalimat suci yang mengikrarkan sehingga itu sah kan harus ada. Kan gitu. Sehingga itu harus ditata, Mas. Itulah pentingnya dan saya menitipkan kepada masyarakat bahwa kita harus tahu bahwa sampai ranah mana itu menjadi Kementerian Agama yang bertanggung jawab, sampai ranah mana yang lain harus bertanggung jawab. Biar nggak jadi salah-salahan lagi Kementerian Agama, kan gitu, Mas. Ya, menarik sekali ini Sobat Diklat ketika kita bertanya kepada ahlinya gitu. Jadi kita dapat jawaban yang memuaskan. Jadi kita tidak gimana ya, tidak ragu dengan jawaban itu karena mendapat penjelasan yang benar-benar jelas, benar-benar clear gitu. Jadi satu lagi nih, mungkin yang terakhir ini, perkembangan agama di Indonesia sampai saat ini masih terjadi banyak konflik antar agama. Karena ya entah yang ini sama yang ini, banyak lah. Mungkin ada yang kalau di Islam ada yang di daerah tertentu susah untuk mendirikan masjid, yang Kristen juga di daerah tertentu susah mendirikan gereja, atau konflik-konflik lainnya, entah ucapan selamat merayakan atau apa gitu. Bagaimana ini menurut Pak Haji? Ya, jadi gini, Mas. Maka itulah kemudian pilihan Kementerian Agama melalui Gusmen ini sangat tepat sekali. Moderasi beragama itu penting. Itu yang paling penting sekarang. Jadi kalimat itu semacam sesuatu aji-aji untuk merekatkan kembali bangsa ini, Mas. Maka pertanyaan penjenengan itu sangat-sangat luar biasa. Moderasi itu penting sekarang ini. Contoh ya, saya sampaikan, masyarakat itu ada yang begitu dengar saja, sudah alergi. Ya. Memangnya kita nanti juga disuruh ke gereja, setelah itu ke masjid gitu. Kok sejauh itu sih pikirnya? Jadi orang itu kalau ada sesuatu yang belum kita itu khatam mendengarkan, kita harus klarifikasi, apa sih maksudnya itu, kan gitu kan. Jadi tidak ada kok agama dimoderasikan, itu tidak ada. Tapi keberagamaan kita ini loh harus moderat. Agama sudah moderat. Tetap seperti itu. Sudah moderat, Mas. Semua agama moderat. Mungkin yang perlu kita lebih moderat lagi di perilaku beragamanya. Iya. Jadi sesuatu, Mas, yang berlebihan itu nggak baik loh, Mas. Nggak baik. Orang makan gula itu nikmat, Mas. Tapi kalau kebanyakan juga diabetes kan, Mas. Kebanyakan air kembung. Iya kan gitu kan? Air juga kembung. Iya, jadi orang makan jagung itu nikmat karena jagung itu nggak ada gulanya, gitu kan? Tapi capek juga ngunyahnya. Bukan capek juga, mencret kan? Jadi kita itu orang Jawa bilang ya sak madya lah. Sak madya itu ya tengah-tengah. Maka kemudian lebih berimbang. Iya tengah-tengah lah. Yuk, kalau terlalu ke kiri juga nggak bagus, terlalu ke kanan juga nggak bagus, kan gitu kan? Ya sembarang itu kalau kebangetan nggak enak loh, Mas. Orang makan nggak pakai garam itu nggak enak, Mas. Tapi kalau kebanyakan darah tinggi. Jadi gitu juga kalau udah siang-siang gitu kan. Iya. Biasanya naik motor gitu. Iya. Biasanya stangnya ke kiri terus. Jadi itu, Mas. Maka sekali lagi agama itu sudah moderat. Yang dimoderatkan itu kita beragamanya ini loh. Jadi ya ngono. Kan gitu, kata Pak Harto kan gitu. Ngono ya ngono, ning aja ngono. Kan gitu. Itu kan. Jadi gitulah. Kita itu kita itu cinta dengan Jawa, katakan. Karena seorang Jawa, ya cinta dengan Jawa, tapi ojo nek gak Jawa enggak.
Contoh, saya itu orang Jawa yang di Bali. Terus kemudian kalau nggak Jawa nggak, saya harus makan gudeg. Mati nggak makan saya di sini. Kan gitu. Jadi ya, yang ngono ning aja ngono. Jadi, Kan gitu. jadi lebih ke fanatik kepada agama sendiri itu penting. Loh, iya. Kan jelas penting. Iya, Tapi iya. tidak untuk diterapkan ke orang lain. Iya. Untuk diri sendiri Iya. wajib. Gitu kan. Maka jawabnya tadi itu benar, itu Kementerian Agama itu moderasi itu benar. Coba kita itu kan beragama itu kan mengajak orang baik. Tapi kalau ajakan itu tidak baik, kan menjadi tidak saja yang ngajak tidak baik, tapi agamanya juga nanti dinilai tidak baik. Kan gitu, Mas. Ya. Jadi kita itu ikut agama itu supaya diri kita itu menjadi baik. Bukan karena kita ikut agama itu akhirnya agama itu menjadi tidak baik. Kan gitu, Mas. Padahal agama itu mengajarkan kita Baik. Semua Kan gitu. agama kan semua harus agama mengajarkan kebaikan. kebaikan. Iya. Justru itu yang paling penting. Kok justru ketika kita hadir malah jadi nggak baik. Itu kan kayak gini, Mas. Kita itu kalau bisa, Mas ya. Ini contoh saya itu jangan ditafsiri jelek atau saya mendiskreditkan agama, jangan. Contohnya begini. Kita hadir itu menjadi orang kehadiran kita itu menjadi orang yang bisa memberikan muka pada yang kita hadiri. Ada sebuah restoran atau warung, Mas. Kemudian warung itu sudah bagus, masakannya enak, sedap, lezat gitu kan. Nikmat lah. Tahu-tahu warung itu larisnya luar biasa karena enak, lezat, murah lagi. Di situ di depan pintunya tidur orang gila di situ. Nggak laku warungnya, Mas. Padahal orang tahu. Mungkin karena takut masuk. Jadi orang Jawa bilang kan nggak kolu, nggak tahu bahasa Indonesia nggak kolu itu apa. Jadi pokoknya sudah nggak selera lah gitu. Memang sudah karinya enak, gulenya enak, tahu ada orang gila tidur di situ kan enak tuh, Mas, melihat orang gila begitu. Jadi kita itu jangan malah mengotori sesuatu yang baik. Kalau bisa itu justru karena hadirnya kita itu warung menjadi laris, kan gitu kan? Kebaikan. Iya kan, hadirnya kita itu menjadi orang bernafsu makan, kan gitu. Nah, jadi saya sengaja mengambil contoh-contoh yang gampang-gampang saja lah. Jadi kita itu nggak usah repot-repot. Agama itu untuk memperbaiki diri kita. Dan jangan lupa, Mas, orang sekarang itu mengutamakan jumlah, Mas. Jadi kuantitas itu menjadi sesuatu yang penting. Kalau dia itu sadar, kualitas itu penting. Memang kalau sudah umat kamu paling banyak, terus mau ngapain? Kan gitu. Paling-paling itu nanti, kalau orang memang punya hasrat lain, jumlah umat itu kan nanti bisa dijual kalau tidak kualitasnya nggak diperbaiki. Iya. Jualnya apa? Bisa ke pemilihan-pemilihan, kan gitu kan. Kenapa kok kita nggak kemudian sadar bahwa seiring penambahan kuantitas itu harus peningkatan kualitas. Kan gitu, Mas. Lah kalau memang banyak, kemudian maaf, hidupnya semua berada di garis kemiskinan, tempat hidupnya jorok, rumahnya tidak layak, anaknya nggak sekolah, yang kecil-kecil kurang gizi. Terus kemudian orang beragama itu kan hidupnya ditata. Lah kalau tidak semakin tertata, itu yang salah kan kita ini yang memahami tentang agama itu. Tujuannya untuk apa? Kan gitu. Nah, itu loh, Mas. Jadi kita itu jangan asik dengan jumlah, tapi kualitas kita. Kalau memang sampean sudah berkembang besar yang dulu kecil, terus mau apa sampean? Kenakalan selalu berada di pihak sampean, kebodohan berada di pihak sampean, kemiskinan di pihak sampean, kejorokan, kejumutan di pihak sampean. Maka saya, andikan saya itu dianggap tokoh agama, saya harus paling malu, Mas. Iya, Kan begitu. Ya, kehadiran agama itu justru harus meningkatkan kualitas individunya Itu. dan juga kualitas kehidupan. Iya, penganutnya itu memang ada perubahan gitu loh. Ya perubahan akhlak. Kalau sudah perubahan akhlak, perubahan ekonomi. Iya. Kan gitu, Mas. Kan begitu. Karena terus terang aja ya, para pembawa agama itu memberikan kesejahteraan, membangun kesejahteraan. Loh, Nabi itu datang itu, Mas. Itu pedagang, Mas. Kan begitu. Artinya dia aset ekonomi itu penting. Kan gitu kan? Iya. Sama. Dan agama yang lain juga begitu. Coba, para misionaris-misionaris di Indonesia Timur, itu kan menata. Orang yang tadinya nggak bisa menanam coklat, diajari menanam coklat. Yang nggak bisa menanam kayu putih. Dan itu menjadi income bagi masyarakat. Supaya juga pendapatannya juga. Apalagi kalau di Jawa, Mas. Para wali itu semua saudagar.
Dengan saudagar itu dia bisa memutar ekonomi kan? Ya. Ketika memutar ekonomi maka dia meningkatkan kesejahteraan. Ya, kesejahteraan. Kan gitu. Jadi kalau kita itu hanya banyak saja, kemudian tidak bisa ngurus dengan baik, seharusnya ada malu dalam diri kita. Memangnya kalau sudah banyak saja, kualitasnya nggak meningkat, berarti kan kita itu hanya umpul-umpul orang saja. Hanya sekedar kumpul. Kan gitu kan? Gitu Mas. Iya. Nggih. Iya, menarik sekali nih Sobat Diklat. Padahal tadi sebenarnya saya ngantuk. Dengarkan begini jadi hilang ngantuk saya gitu. Saking Asiknya ya, Mas? Saking asiknya, saking bersemangatnya juga Pak Kepala Balai menyampaikan apa yang tadi saya tanyakan. Jadi semoga ini bisa jadi ya pencerahan lah untuk kita semua. Bagaimana kita bisa hidup beragama dengan lebih baik lagi dan menjaga supaya Indonesia ini tetap rukun antar sesama pemeluk agama. Mungkin ada pesan-pesan khusus untuk Sobat Diklat di Ya, jadi rumah? gini, kalau ada orang beragama, kok kemudian dia tidak fanatik terhadap agamanya, itu juga kurang tepat. Ya. Harus. Karena harus fanatik. Iya, harus fanatik. Kita memilih agama, itu kita fanatik. Kalau enggak kan jadi Minggu ke gereja, Jumat ke masjid, gitu kan, Kuningan ke pura, kan susah. Kalau kita sudah yakin dengan ini, ya kita fanatik. Tapi fanatisme agama itu harus paham hakikat ajaran agama itu untuk apa. Kan gitu kan? Nah, akhlak kita menjadi baik. Orang yang baik itu tidak menyakiti orang lain, tidak mendolimi orang lain, tidak merugikan orang lain. Kan begitu? Karena apapun yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan. Kita itu jangankan dengan sesama pemeluk agama loh Mas. Islam itu mengajarkan memotong hewan saja yang sah untuk kita makan. Harus didoakan dulu. Didoakan dan pisaunya harus tajam. Mas. Nggak boleh kalau nggak tajam. Misalnya kita motong ayam, bisa ambil seng, diogrok-ogrok, nggak boleh. Harus tajam itu. Dan orang Jawa bilang goang itu boncel. Itu nggak boleh. Padahal itu sah untuk kita makan. Apalagi kemudian menghilangkan nyawa orang lain yang itu lebih dari hewan kan gitu. Ya itu prinsipnya. Saya pikir itu Mas. Nggih. Iya. Nah, terima kasih Pak Kepala. Karena ini sebenarnya kalau waktunya panjang ini masih bisa kita diskusi lagi gitu. Tapi ya untuk hari ini sekian perbincangan santai kita dengan Bapak Kepala Balai. Nanti di lain kesempatan mungkin kita bisa. Semoga kita bisa ketemu lagi. Kita bisa berbincang lagi dengan tema-tema yang lain lah. Ya, baik Sobat Diklat, itu tadi perbincangan kami. Sampai bertemu lagi di Bincang Santai di BDK Denpasar selanjutnya. Om Santi Om. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.